Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sigito Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Dan semoga kalian juga sukses. Oke, pada kali ini di sini sudah ada Gunting dan Carter. Berarti kita akan melakukan video unboxing ya teman-teman. Oke, apa yang mau kita unboxing kali ini? Namun sebelum kita unboxing, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel saya ini dan sudah mengikuti channel saya ini dari awal hingga akhir hingga hari ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel saya ini, saya ingin dukungan teman-teman untuk channel saya ini dengan cara klik subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, silahkan like, komen di kolom komentar. Nah, dan bagi yang mau share video ini ke teman, keluarga, semuanya saya persilahkan ya teman-teman. Oke, langsung saja apa yang mau kita unboxing. Kita pikirkan dulu. Ini dia barangnya. Kita mau unboxing. Ini namanya slow cooker. Slow cooker teman-teman. Ini slow cooker. Ini bisa dipergunakan untuk memasak bubur atau masakan-masakan yang lama steam gitu ya. Ini slow cooker claypot dari Emily. Oke, langsung saja kita unboxing ya teman-teman. Kita mulai dari ini, harus hati-hati teman-teman. Karena alasannya kenapa harus hati-hati nanti saya akan kasih tahu. Ini gimana nih? Agak ribet ya. Oke teman-teman, karena ini rawan pecah teman-teman. Kenapa bisa rawan pecah? Nanti akan kita kasih lihat ya teman-teman. Oke, ini packingnya bagus nih teman-teman. Packingnya bagus, sesuai harapan. Nah ini packingnya ya teman-teman. Harus pelan-pelan ya teman-teman. Aduh.
Oke. Kalau saya tuh tipenya kalau buka unboxing itu nggak langsung diamburadul ya teman-teman. Karena sekali lagi ini kan plastik masih bisa dipakai, tapi jangan dipakai untuk bungkus dagangan ya teman-teman. Ini pakai untuk keperluan pribadi aja. Jadi sayang karena plastik itu susah untuk didaur ulang. Jadi sebisa mungkin bisa kita pergunakan lagi untuk kepentingan pribadi ya teman-teman, bukan untuk kepentingan bisnis. Karena kalau untuk bisnis harusnya jangan yang bekas ya teman-teman, sebisa mungkin yang baru, jadi biar aman. Tapi kalau saya kan pemakaiannya untuk pribadi, jadi ya tidak apa-apa. Nah ini teman-teman, aduh, di sini masih ada lagi. Sebentar. Nah, oke. Ini kita kita singkirkan dulu wrap-nya. Oke teman-teman, ini juga kita singkirkan dulu. Nah ini teman-teman, gambarnya di mana yang bagus? Oh, ini. Jadi ini namanya Emily Slow Cooker ESC39008. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Terus di sini ada spesifikasinya. Spesifikasinya di sini dayanya itu 120 volt, terus kemudian kapasitasnya itu 1,5 liter ya, 1,5 liter. Tegangannya, frekuensinya di 220 volt dan di 50 Hz. Dimensinya itu 245 kali 215 kali 204 mm. Oh, ini teman-teman produknya. Nah, di sini tuh ada tutup pancinya, ada tripodnya, kemudian ada pegangannya, terus apa nih? Ada kontrol panel. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Ini barangnya teman-teman. Di sini, oke. Kita langsung buka dulu, nanti akan saya terangkan. Harus hati-hati. Oke, produknya. Langsung ada buku garansi dan apa ini? Ya, buku panduan ya teman-teman. Buku garansi, buku panduan seperti biasa. Emily Slow Cooker. Paling atas kita ada tutupnya itu dari kaca. Kita akan buka mana tadi itu. Ini bisa dibuka enggak? Oh, kita langsung buka aja dari sini. Nah, tutupnya itu dari kaca ya teman-teman. Oke, dari kaca tutupnya. Kemudian, nah ini teman-teman. Ini lebih baik saya taruh sini aja ya. Saya taruh bawah. Tutupnya dari kaca. Ini stainless. Kalau ini dari plastik. Di sini ada lubang untuk uapnya. Kemudian teman-teman, kenapa tadi saya bilang untuk
hati-hati, hati-hati dan hati-hati karena ini teman-teman. Yes. Nah, ini yang harus dihati-hatiin karena ada ini teman-teman. Nah, ini potnya. Ini potnya, bisa dengar? Terbuat dari tanah liat teman-teman. Jadi kenapa harus hati-hati? Karena ini terbuat dari tanah liat, takutnya nanti ini retak ataupun pecah, gitu, teman-teman. Nah, seperti ini bawahnya. Ini kok kayak dari Korea apa ya? Nanti kita ulas ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bunyinya nyaring teman-teman. Oke, saya juga nggak tahu ini nanti perawatannya kayak gimana. Yang penting kita ini dulu aja, unboxing dulu. Untuk pemakaiannya nanti akan saya contohkan ya. Kemudian, saya agak takut ini teman-teman. Taruh di bawah dulu. Satu persatu akan kita ulas. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini rice cooker apa ya? Kukernya ini ya. Alatnya ini dari plastik. Pegangannya juga plastik. Dalamnya dari stainless steel. Terus di sini ada ada beberapa mode di sini. Nah, ini teman-teman. Kita akan singkirkan dulu. Ini colokannya teman-teman, kira-kira 1 meter. Di sini kontrol panelnya itu ada banyak nih. Itu dessert, keep warm, bisa menghangatkan. Oh, ini digital teman-teman. Saya baru ngeh ini digital. Oke, bisa untuk sup. Lumayan. Jadi kenapa saya beli ini teman-teman? Sebenarnya bukan saya yang beli ya teman-teman. Ini istri saya yang beli. Bagi teman-teman yang punya istri yang sering beli barang online, nah bisa juga sekaligus bikin video unboxingnya seperti saya teman-teman. Jadi sekalian gitu, kita review juga kebutuhan gitu ya. Nah, ini jadi potnya ditaruh di sini teman-teman. Tanah liat di sini, kemudian ditutup. Nah, gini. Jadi harus ekstra hati-hati. Ini benar-benar tanah liat. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Bisa untuk steam atau bikin bubur gitu ya teman-teman. Kenapa kami beli ini? Karena sebentar lagi anak kami udah mau empasi, udah mau beralih dari susu ke ini ya, mencoba untuk makan. Nah, ini dibeli untuk kebutuhan si kecil ya teman-teman, untuk membuat makanan, entah nanti untuk bikin buburnya di sini atau bikin makanannya lah ya. Saya kurang paham juga kalau masalah makanan bayi. Jadi daripada saya salah omong, mending saya cukup di situ aja. Yang saya tahu cuma nanti ini untuk mengolah makanan anak saya di sini. Nah, bagi teman-teman yang memiliki bayi yang mau empasi, bisa beli kayak gini, alat-alat ini slow cooker. Karena ini bedanya ini sama rice cooker itu. Kalau rice cooker itu kan dia masaknya cepet ya teman-teman, dan bisa kalau dimasak lama itu dia akan kering dan butuhkan bisa teman-teman lihat di belakangnya itu kadang-kadang airnya itu bakal tumpah-tumpah gitu. Nah, kalau di sini beda teman-teman, karena ini emang khusus namanya aja udah slow cooker, jadi emang untuk waktu yang lama gitu, nggak apa-apa.
Jadi ini emang dikhususkan untuk membuat kayak sup, terus kemudian bisa apa lagi tadi? Untuk menghangatkan bisa, untuk disuk bisa, terus itu juga bisa. Jadi ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan langsung lihat di buku panduan ya teman-teman. Di buku panduan di sini ada, nah ini potnya ini ada keterangan. Potnya ini dari tanah liat, penutupnya itu dari kaca, gasket. Gasket itu apa ya? Ini kayu. Methyl vinyl silicon rubber. Oh ini mungkin. Terus skrupnya stainless steel. Tepi kacanya ini apa ya? Oh stainless steel juga. Nah setelah itu, setelah dari produknya teman-teman, kita bisa melihat di sini. Ini digunakan untuk masak apa aja. Di sini ada pilihannya teman-teman. Porridge. Di sini ada porridge bubur. Kemudian ada mana? Ada porridge bubur, multigrain porridge. Itu dari bubur yang dari kacang-kacangan, biji-bijian. Nutrition soup, bisa bikin sup untuk bayi. Terus stew bisa rebusan juga teman-teman. Terus kemudian bisa dessert dan untuk keep warm, untuk menghangatkan ya teman-teman. Jadi ada di sini. Kemudian di buku petunjuknya itu akan saya bacakan. Kalau untuk porridge, untuk membuat bubur, itu tadi disarankan jangan sampai penuh ya, karena nanti kalau dia mau matang itu dia akan luber kalau terlalu penuh gitu ya teman-teman. Kemudian waktunya untuk membuat bubur itu 3,5 jam. Nah itu dia teman-teman, 3,5 jam untuk membuat bubur. Kemudian waktu minimalnya itu, waktu maksimalnya 3,5 jam, waktu minimalnya itu 2 jam teman-teman. Oh, waktu maksimumnya itu 4,5 jam, maaf teman-teman. Jadi waktunya itu kurang lebih 3,5 jam, itu paling di tengah-tengah ya teman-teman. Untuk minimal waktunya itu 2 jam, maksimalnya 4,5 jam. Kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk multigrain porridge itu untuk bubur yang biji-bijian bisa sampai 4 jam. Maksimalnya itu 5,5 jam teman-teman. Jadi 5,5 jam baru bisa matang. Untuk sup bisa di 3,5 jam sampai di 5 jam. Nah, sup saya sih nggak tahu ya, sup mungkin sup ceker atau sup apa ya? Oh kaldu bisa itu tadi. Kaldu itu bisa dari ceker, bisa dari daging sapi mungkin ya. Terus itu rebusan. Nah, mau direbus, kalau beberapa itu ada yang dari labu, itu bisa direbus di sini teman-teman. Atau apa ya, nanti selera teman-teman sih, nanti anaknya mau dikasih pasti apa gitu ya teman-teman. Dessert maaf tadi rebusan tadi 4 jam sampai 6 jam. Untuk dessert 4 sampai 6 jam juga. Nah, kalau untuk menghangatkan itu waktunya bisa dari 8 jam teman-teman. Dan dapat disesuaikan. Cuma disarankan jangan terlalu lama, lebih dari 8 jam ya teman-teman. Takutnya nanti berkerak atau udah nggak bagus lagi ya. Oke. Nah, jadi yang membedakan apa ya, slow cooker ini ya teman-teman, ya di ini tadi teman-teman, di potnya ini yang berupa tanah liat. Kenapa ini tanah liat? Fungsinya apa sih tanah liat yang ada di sini? Kenapa nggak yang stainless yang kayak biasanya? Nah, yang dari yang saya baca teman-teman, kalau yang tanah liat itu dia bisa membuat nutrisi dari makanannya itu
itu bisa lebih terjaga gitu teman-teman. Jadi meskipun mateng tapi nutrisinya tidak hilang. Jadi lebih bagus pakai yang bahan tanah liat ini teman-teman. Jadi untuk nutrisinya terjaga, untuk direbus dan di apa tadi bikin bubur dan sebagainya itu lebih terjaga teman-teman, nutrisinya, gizinya lebih terjaga, enggak kayak yang apa namanya rice cooker biasa. Kalau dimasak di situ mungkin overcook gitu kan, jadinya nutrisinya sudah pudar, sudah mulai hilang gitu kan. Nah kalau ini nutrisinya tetap dijaga karena untuk anak bayi ya teman-teman, dikhususkan untuk anak bayi gitu teman-teman. Nah ini kemudian kalau ini ada kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Dia emang khusus untuk produk ini, dikhususkan untuk ini ya, empasi bayi ya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen nyoba buat diri sendiri atau buat mungkin di rumah ada orang yang keluarga yang sudah tua, udah berumur, manola mau dibikinin sup, mau dibikinin kaldu, mau dibikinin bubur, bisa juga pakai ini teman-teman. Karena nutrisinya lebih terjaga dengan apa ini namanya, pot yang dari tanah liat ini. Oke teman-teman. Jadi sekian ya teman-teman, unboxing dan reviewnya. Nggak review juga sih karena belum saya buktikan, nanti akan saya ini ya teman-teman, videokan bagaimana caranya memasak menggunakan si Emily slow cooker ini ya teman-teman. Jadi ini bahan-bahannya ya teman-teman, ada ceker ayam, ada bawang bombay, ada daun bawang, daun seledri, bawang putih yang udah digeprek, bawang merah yang udah digeprek, ada juga wortel yang diiris ya teman-teman. Diirisnya dadu begini, enggak dadu juga sih, pokoknya segini aja. Nah ini bahan-bahannya, kemudian buka penutupnya. Nah ini panci yang dari tanah liatnya teman-teman. Jadi kita akan masukkan bahan-bahannya satu persatu nih. Kita masukkan cekernya dulu terlebih dahulu ya. Nah setelah cekernya dimasukkan, kita langsung masukkan lagi wortel. Kemudian ada bawang bombay, bawang putih geprek, bawang merah yang sudah digeprek juga, ada daun bawang dan seledri. Nah setelah semua bahan-bahannya dimasukkan ke dalam pot atau panci tanah liat, kita masukkan lagi ke slow cookernya. Kemudian kita masukkan air putih yang panas ya teman-teman. Air panas, ini air panas karena emang kalau untuk membuat kaldu yang nutrisi itu di sini sarannya menggunakan air panas agar bisa lebih cepat masaknya gitu. Nah setelah itu ini airnya sekitar kurang lebih 700 ml. Kemudian kita colokkan dulu ke listrik, dia akan menyala seperti ini teman-teman. Nah dalam keadaan off, kemudian kita tekan, kita pilih mau yang mana gitu teman-teman. Karena ini mau rebusan kita itu di 4 jam. Jadi dia akan beroperasi selama 4 jam dan akan perlahan memasaknya teman-teman. Maka dari itu tadi yang dimasukkan airnya tuh air panas teman-teman, untuk mempercepat proses pemanasannya. Dan itu juga saya baca dari buku petunjuknya. Nah ini ya teman-teman, jadi tadi di tengah proses memasak saya memindahkan modenya dari itu ke nutrition soup. Nah itu teman-teman, jadi berubah mode ya teman-teman.
Jadi begini teman-teman, tadi sempat saya buka karena penasaran, sudah meletup-letup saya buka, dia jadi nggak meletup-letup lagi gitu. Jadi kesalahan saya tuh di sini, saya buka tadi teman-teman, dan saya di tengah-tengah memasak saya ganti modenya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Kalau jadi harus ditentukan dari awal mau mode yang apa gitu. Karena saya juga baru pertama kali, jadinya agak ragu tadi. Jadi saya coba untuk buka karena dia udah meletup-letup. Saya pengen tahu kayak apa. Setelah saya buka dia malah kayak pendinginan lagi gitu teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman kondisinya. Ini kurang 0,0.1 ini cuma tinggal beberapa menit gitu aja teman-teman. Jadi yang di depan itu yang 0 itu harusnya kalau ada 2 angka tadi awalnya kan angka 4 itu berarti 4 jam teman-teman. Nah yang itu 0.1 jadinya satunya ini entah 1 menit atau satu apa saya kurang tahu, cuma yang jelas itu menitnya ya teman-teman. Kondisinya seperti ini bentar lagi akan selesai teman-teman. Jadi nutrition soup ini memasaknya memang cukup lumayan memakan waktu ya teman-teman, karena ini tuh merebusnya dengan panas yang sangat kecil tapi perlahan dan pasti gitu teman-teman. Jadi semua yang ada di dalam bahan-bahannya itu baik mau daging maupun sayurnya akan dipanaskan secara perlahan sehingga nutrisinya itu bisa keluar dari bisa menyatu lah teman-teman ke airnya, jadi bisa jadi kaldu, dan itu nanti harusnya empuk ya teman-teman. Jadi setelah ini selesai kita akan lihat apakah empuk atau tidak. Di sini bisa teman-teman lihat kan, seperti ini teman-teman, ada modenya seperti ini teman-teman. Nah ini udah selesai, jadi saya buka. Nah seperti ini teman-teman, keadaannya tuh wujudnya sih masih tetap sama ya teman-teman. Coba kita akan pindahkan, coba kita akan buka ya. Harap hati-hati ya teman-teman saat memindahkannya, saat mengangkat potnya ini, karena sangat panas dan terbuat dari tanah liat, takut pecah aja. Nah ini penampakannya ya teman-teman, dalamnya ini dari cekernya, sayurnya. Kalau untuk daunnya dan bawang-bawangan itu sudah hampir hancur ya teman-teman. Jadi di sini coba kita lihat tes dari wortelnya, sangat empuk sekali. Kemudian kita tes dari cekernya, coba apakah sudah bisa empuk dan gampang ternyata sangat empuk ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, hasil dari masakan untuk membuat kaldu dari ceker dan sayur. Ini diklaim sih bisa membuat makanan juga enak, terus nutrisinya lebih terjaga. Oke teman-teman, sekian video unboxing kali ini teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semua, viewer semua, bagi yang memiliki anak bayi yang segera beranjak ke empasi. Silahkan bisa dicek dulu, dilihat-lihat dulu review-reviewnya barang ini kayak apa, karena saya juga baru pertama kali untuk beli, temen juga belum ada yang punya. Oke, terus kemudian untuk harganya nanti akan saya tampilkan di sini ya teman-teman. Harganya akan saya tampilkan di sini. Nah ini harganya. Ini belinya secara online, dan pengemasannya juga bagus seperti teman-teman lihat tadi. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk pertimbangan teman-teman yang baru mencari alat untuk memasak bahan makanan empasi buat anak kalian ya teman-teman. Atau untuk teman-teman yang mau memberikan hadiah kepada saudara, teman, kolega, silahkan. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman.
Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga teman-teman bisa cut. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa membantu teman-teman ya. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel saya ini, saya ingin mohon dukungannya untuk channel saya ini dengan cara klik subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, silahkan like video ini, silahkan share juga ke teman-teman, diinfokan ke teman saudara yang membutuhkan info ini. Dan jika ingin mengetik di kolom komentar, silahkan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ingin memberikan kritik dan saran, silahkan, saya terbuka untuk menerima kritik dan saran. Kalau tidak, ya silahkan. Kalau tidak ada kritik saran, tidak ada yang ditanyakan, boleh kok teman-teman untuk sekedar saling menyapa di kolom komentar ya teman-teman. Oke. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman selalu lancar rezeki dan sehat selalu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat, salam sukses.